Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik untuk selalu belajar ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan atau berbuah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menenangkan hati kita, membuat hati-hati kita khusyuk dan tidak rakus terhadap dunia, mengingat akhirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kitab kita ya, yang membahas kitab Usul Al-Iman fi Dhawil Kitab was Sunnah, dan kita memasuki halaman 65, yaitu pembahasan Anwa'ul Kufri, macam-macam kekafiran. Al-kufru naw'ani. Kekufuran itu ada dua jenis. Kufrun akbaru wa kufrun asgharu. Yang pertama adalah kufur akbar yang besar, dan yang kedua adalah kufrun asghar yang kecil. Fal kufrul akbaru, dan kufur akbar itu dia adalah al-mujibu lil khuludi finnar. Dia adalah yang mengharuskan untuk kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Berarti dia keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam, maka dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan sedangkan al-kufrul asghar, kufur asghar itu apa? Mujibun listihqaqil wa'id dunal khulud. Dia adalah kufur yang mengharuskan adanya ancaman. Ya, adanya apa? Ancaman, tapi tidak dikekalkan di neraka. Jadi kufur asghar itu termasuk dosa besar yang melakukannya di bawah tahta masyiatillah. Maksudnya apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzaba, jika Allah ingin mengazabnya maka Allah azab, wa insya'a ghafara lahu, dan jika Allah inginkan maka Allah mengampuni dosanya. Tetapi kita ingat bahwasanya orang yang terjatuh pada kufrun asghar, dia telah mendapatkan ancaman untuk masuk ke dalam neraka ya. Dan sesuatu yang diancam dengan neraka, kalau ada dosa diancam dengan neraka, maka dosa tersebut adalah dosa besar. Ya, makanya kita katakan di sini ada ancaman untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kita ingat bahwasanya kufrun asghar itu tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, kalau dia
tidak keluar dari agama Islam, meskipun masuk ke dalam neraka, maka tetap ujung-ujungnya pasti dimasukkan ke dalam surga karena keimanan. Ya. Kita bahas sekarang awalan jenis-jenis yang pertama yaitu al-kufrul akbaru. Kufur al-akbar. Wa huwa khamsatu anwa', dan dia ada 5 jenis. Dia ada 5 jenis. Yang pertama adalah kufru at-takdzib. Dia adalah kufur karena mendustakan. Kemudian yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Enggan dan sombong. Yang ketiga adalah kufrul syak. Kufur karena ragu. Kemudian yang keempat adalah kufrul i'rad. Yang keempat adalah kufur karena i'rad, berpaling. Kemudian yang kelima adalah kufrun nifaq. Kufur karena kemunafikan. Taib. Yang pertama kita bahas dulu kufrut takdzib. Kufur karena mendustakan. Wa huwa i'tiqadu kadzibir rusuli alaihi wassalam. Ya, contohnya adalah dia meyakini, i'tiqad, meyakini kadzibir rusul, akan dustanya para rasul alaihi wassalam. Ya. Faman kadzdzabahum fima ja'u bihi zahiran aw batinan faqad kafara. Barang siapa mendustakan mereka dengan apa-apa yang mereka bawa, ajaran yang mereka bawa, zahiran aw batinan, baik tampak maupun disembunyikan secara batin, tidak tampak, faqad kafara, maka dia telah kafir. Ya, jadi di sini kalau kufrut takdzib, mendustakan Rasul dan apa yang dia bawa, berarti ajarannya. Jadi mendustakan satu saja hal yang wajib diyakini oleh seorang mukmin, padahal itu dikabarkan oleh Rasulnya, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Ya, contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang malaikat, menyebutkan tentang malaikat, kemudian mereka mengingkari adanya malaikat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang surga dan neraka, tetapi mereka mengingkari surga dan neraka. Yang mendustakan Rasul dan apa yang dia bawa. Maka ini sangat berbahaya. Ya, maka kalau misalkan kita sudah mendapatkan syariat tersebut benar datangnya dari Allah, baik yang pertama ada di dalam Al-Quran, atau yang kedua dibuktikan dalam hadis yang sahih, maka tidak ada jalan kecuali wajib meyakininya dan tidak boleh mendustakannya. Kalau Al-Quran jelas tidak mengalami perubahan. Sekarang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis tersebut sahih, maka wajib kita imani meskipun kita tidak tahu alasannya atau hikmahnya. Contohnya lalat, kalau dia hinggap di minuman seseorang, maka kita diperintahkan untuk menyelupkan, ya,
lalat tersebut sehingga sayapnya dua-duanya masuk. Karena sayap itu kalau jatuh di dalam air, maka dia berlindung dengan sayap yang ada racunnya, maka disuruh cemplungkan. Nah, di zaman dahulu hal ini tidak bisa dibuktikan. Maka kita katakan wajib mengimaninya. Apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib kita lakukan. Nah, sampai sekarang barulah kita ketahui bahwasanya ternyata benar di salah satu sayap itu lalat ada racun dan satunya ada penawarnya. Diteliti dengan baik kimia, ya, dengan kimia, ilmu-ilmu kimia di laboratorium terbukti bahwa kandungan sebelah kanan beda dengan sebelah kiri. Coba. Begitu pula jilatan anjing. Mengapa jilatan anjing harus dicuci dengan 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau disebut dengan najis al-mughallaz atau an-najasa al-mughallazah, najis yang berat, yaitu pada jilatan atau liur dari anjing. Ternyata kalau kita di zaman dahulu cukup mempraktekkan apa yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak tahu apa hikmah di balik itu. Akhirnya dengan kemajuan teknologi sekarang terbukti, ya, cara yang paling mudah untuk menghilangkan bakteri dan racun atau penyakit dari liur anjing adalah dibersihkan dengan campuran tanah. Dan dibuktikan dengan sabun tidak bisa bersih. Tapi ketika dengan tanah dilihat di mikroskop, subhanallah, sangat terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalaupun kita tidak tahu, maka tetap kita harus yakini. Ya, contohnya lagi seperti cicak. Cicak itu kan disuruh untuk dibunuh, ya kan? Kita tidak tahu hikmahnya. Kenapa harus disuruh bunuh? Ada berapa kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya tentang cicak. Tetapi ketika kita disuruh untuk membunuh cicak, maka kita bunuh. Lakukan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kita tidak tahu hikmah di balik itu semua. Dan ternyata ada jurnal, ya, ilmiah menyebutkan bahwa banyak penyakit pernafasan media penularannya itu melalui cicak. Penyakit-penyakit pernafasan yang berbahaya ditularkan melalui cicak. Masya Allah. Setelah kita tahu, walaupun tidak ada jurnal ini, maka kita tetap mengimani, ya kan? Ya. Kita tidak mendustakan hadis tentang membunuh cicak. Nah, setelah kita tahu hadis tentang membunuh cicak, subhanallah, maka itu akan menambah keyakinan. Penelitian tentang cicak, dia bisa menjadi media penyebaran penyakit pernafasan. Maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Hal-hal termasuk hal-hal yang mungkin kita lihat pengabaran-pengabaran tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang mungkin tidak masuk akal di kita, tentang contohnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, kemudian keluarnya Dajjal alaihissalam. Ini semua wajib kita imani. Begitu pula cara beribadah. Kenapa Nabi mengatakan ketika haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara bermanasik kalian. Ngapain kita mabit di Muzdalifah? Kenapa enggak langsung ke Mina nginap di sana? Kenapa kita harus wukuf di Arafah? Kan seperti itu. Meskipun kita tidak tahu hikmahnya, tetap kita lakukan. Ya. Taib. Ini namanya kufrut takdzib, kufur mendustakan. Kufur mendustakan. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-Ankabut ayat 68,
Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Wa man azlamu, siapakah yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadziba, dari orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, au kadzdzaba bil haqqi, atau mendustakan kebenaran, lamma ja'ahu, ketika dia datang. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin, bukankah neraka jahanam itu tempat kembali untuk orang-orang yang kafir? Ya, maka tidak perlu dijawab karena jawabannya pasti bala. Ya. Jadi ini menunjukkan wa kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, dan dia mendustakan kebenaran ketika dia datang. Berarti kufur yang pertama ini adalah kufrut takdzib, mendustakan kitab, ya, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, takdir, dan seluruh yang mengharuskan kita imani, tapi ternyata tidak diimani, maka jatuhlah kepada kekufuran, yaitu kufrut takdzib. Yaitu apa takdzib? Mendustakan. Yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar. Kufrul iba wal istikbar yaitu enggan dan sombong. Wadzalika bi an yakuna 'aliman bi sidqir rasul. Itu dengan cara apa? Dia meyakini, ya, dia tahu, bi an yakuna, dia mengetahui, aliman mengetahui, bi sidqir rasul, mengetahui kebenaran seorang rasul, wa annahu jaa bil haqqi, dan bahwasanya dia itu datang dengan kebenaran, min indillah, dari sisi Allah. Lakin, tetapi dia la yanqadu, tidak mau tunduk, li hukmihi, terhadap hukumnya, wala yad'an li amrihi, dan tidak mau tunduk, sama ya, yad'an itu diartikan tunduk juga, tidak mau, kalau yanqad tidak mau taat, yanqad la yanqadu li hukmi, tidak mau taat kepada hukumnya, wala yad'an, dan tidak mau tunduk, li amrihi, terhadap perintahnya, istikbaran wa inadan, karena sombong, wa inad, dan menolak. Ya, dia itu menolak, tidak mau beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, kemudian sujudlah, ya, sujudlah illa, kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi dia beriman, dia meyakini, tapi ketika diperintahkan dia tidak mau. Ya, inilah kekufuran iblis. Iblis itu tahu tidak Allah pencipta alam semesta? Tahu. Pengatur alam semesta? Tahu. Yang menciptakan, ya, yang menghidupkan dan mematikan? Tahu. Yang menciptakan surga dan neraka? Yang mengatur alam semesta? Tahu iblis. Surga tempat kenikmatan, neraka tempat azab. Tahu gak iblis? Tahu. Lah, apakah mengetahui itu cukup untuk menyelamatkan iblis dari kekafiran? Jawabannya tidak. Lah, kenapa dia kafir? Meskipun dia yakin dan tidak mendustakan,
Iblis tidak yakin dan dia tidak mendustakan, dia enggan tunduk terhadap perintah Allah. Sombong, tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang-orang yang ya meskipun dia meyakini adanya Allah, sang pencipta dan pengatur alam semesta, tapi dia tidak mau tunduk dengan syariat Islam, ya, tidak mau tunduk dengan syariat Islam, maka dia tetap terjatuh kepada kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Jadi misalnya gampang, ya. Contohnya iblis. Dia mendustakan apa tidak? Iblis itu mendustakan atau tidak? Tidak. Tapi dia enggan dan sombong. Ya, akhirnya divonis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka. Tapi ingat, iblis itu minta diabadikan, dijadikan hidupnya abadi. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah aku, tangguhkanlah kematianku sampai hari mereka dibangkitkan. Coba. Berarti iblis hidupnya panjang sampai hari kebangkitan. Ya. Berarti iblis itu sangat paham cara untuk menyesatkan manusia, termasuk orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, tahu bagaimana cara menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Jadi yang kedua apa? Kufru al-iba wal istikbar. Enggan dan sombong. Yang ketiga, kufru syak. Kufru syak itu wa huwa taraddud, dia adalah taraddud, ragu. Ya, tidak yakin. Wa adamul jazmi bisidqir rusuli, dan dia tidak yakin dengan kebenaran para rasul. Wa yuqalu lahu kufru az-zanni, dan disebut juga yuqalu lahu kufru zann. Disebut juga kufru syak ini adalah kufur karena prasangka. Wa huwa diddul jazmi wal yaqin, dan dia adalah kebalikan atau lawan dari jazm, yaitu meyakini tanpa ragu, jazm, ya, wal yaqin, dan yakin. Al yakin ya yakin. Kalau jazm tanpa ada keraguan, memastikan tanpa ada keraguan. Baik. Jadi ini apa maksudnya? Kufru syak. Kufur karena ragu. Contohnya ragu Allah itu ada atau tidak. Ya, maka kufur. Malaikat itu ada atau tidak, dia ragu. Jin ada atau tidak. Kemudian surga ada atau tidak, dia ragu. Takdir ada atau tidak, benar atau tidak. Kalau dia ragu, padahal telah datang petunjuk kepadanya, penjelasan agama Islam kepadanya, kalau dia ragu, maka masuk ke dalam kufrus syak. Kufur karena ragu. Ya. Kecuali seperti ini, kekufuran karena meragukan dalil atau meragukan penafsirannya. Nah, itu lain. Itu berarti dia menempuh cara belajar. Setelah belajar dapat keyakinan, barulah dia yakini. Karena memang kita katakan banyak ayat di dalam Al-Quran itu butuh penafsiran. Butuh apa? Penafsiran. Dan sampai sekarang, ya, meskipun ulama yang tinggi ilmunya tidak akan pernah bisa berlepas dengan kitab-kitab tafsir. Maka kita katakan ya ikhwan, ya,
Meskipun sudah belajar resmi misalkan ya, mondok 6 tahun, misalkan tambah pengabdian 1 tahun berarti 7 tahun, kemudian kuliah misalkan 4 tahun atau 4,5 tahun, itu sudah cukup tidak? Menuntut ilmu itu sampai kita mati, sampai kita meninggal, kita selalu menuntut ilmu. Dan kalau kita menuntut ilmu, ketika mendapatkan ayat-ayat yang kita ragu misalkan menerjemahkannya. Contohnya tadi saya belajar tadi sore, wa muhaiminan alaih. Ya, akhirnya saya buka buku tafsir. Hadis wa muhaiminan alaihi. Saya buka tafsir. Ternyata subhanallah ada 3 penafsiran. Yang pertama adalah Al-Amin, kemudian Asyahid dan Al-Hakim. Jadi Al-Quran sebagai muhaiminan alaih, sebagai saksi atau Al-Amin yang bisa dipercaya atau membawa kabar berita yang benar, wal hakim dan juga hakim penentu. Masya Allah, jadi faedah. Jadi selalu kita belajar. Kapan kita melihat ini kayaknya belum tahu makna yang sebenarnya, buka buku tafsir. Buka buku tafsir. Maka dengan demikian kita akan senantiasa terus belajar. Karena Al-Quran itu ya ikhwan, semakin kita lihat seluruh sisinya, maka dia lebih indah dari permata. Kalau permata itu dilihat dari segala arah, indah, dibentuk dengan sangat hati-hati, ya kan? Dilihat semuanya indah. Dan agama Islam, begitu pula Al-Quran, itu semuanya sangat indah. Semakin kita mempelajari agama ini, maka keindahan Islam semakin tampak pada kita. Ya. Bahkan hal-hal yang tadinya mungkin kita anggap ayat ini ibaratnya tidak banyak faedahnya. Ya. Tapi ternyata setelah bertambah ilmu, kita tahu subhanallah ternyata ayat ini banyak sekali faedahnya. Maka kita katakan ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, terus belajar. Dan alat untuk mempelajari agama ini adalah dengan belajar bahasa Arab, bukan ngarap nangdi. Bahasa ngarap itu ya bahasa antum itu. Bahasa Arab beneran. Jadi dulu pernah saya ditempatkan di satu tempat ketika dikirim diundang di suatu perusahaannya. Ada D3, S3, doktor, ya kan? Beliau bilang seperti ini, yang ngisi ceramah Ramadan. Saya bisa banyak bahasa, Jawa bisa, Komering bisa, Sunda bisa, Palembang apalagi gitu kan. Yang ini bisa, tapi cuma satu yang saya nggak bisa. Bahasa Arab. Aduh Pak, saya bilang, mendingan nggak bisa banyak bahasa, tapi bahasa Arab jangan sampai tidak. Ya, bahasa Arab jangan sampai tidak bisa. Dan sebenarnya ya ikhwan, untuk belajar bahasa Arab itu butuh waktu 2 tahun sebenarnya. Asal fokus dan jangan dijadikan sampingan. Ya. Selama masih jadikan sampingan, ya tidak mengapa. Kita aktivitas, antum yang berjualan tetap berjualan, yang pegawai tetap jadi pegawai, tapi jangan jadikan sampingan. Itu insya Allah pegang kata-kata saya, 2 tahun antum bisa baca kitab, insya Allah. Ya, dasarnya. Karena kalau mau lebih tinggi kan, ya para ustadz pun terus belajar bahasa Arab kan seperti itu. Karena ilmu bahasa Arab itu luas. 2 tahun, tapi jangan jadikan apa? Apa? Sampingan.
Ini kadang kapan kita buka kursus bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, Masya Allah, di masjid gratis, nggak ada biaya, Masya Allah. Ya, 34 orang daftar hadir di pertemuan pertama. 34 betul. Jumlahnya 30-an gitu kan. Ternyata lama-lama minggu depannya lagi ternyata berkurang 3. Ya. Angka 3-nya berkurang. Tinggal 4. 34, 3-nya hilang, 4 aja yang tinggal. Itu terbukti itu. Jadi terkadang serba salah juga. Akibatnya ustadz-ustadz yang pengalaman pasang harga aja, bodoh amat mau dikatain rakus duria atau apa. Jadi apa? Berbayar. Ya sebenarnya nggak butuh juga ustadznya gitu kan. Cuma ketika dia dijadikan berbayar per bulan misalkan 250.000, wah berarti kan yang hadir adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar kan seperti itu. Ya, maka bodoh amat orang mau bilang apa, ya seperti itu. Ini kok sudah mulai azan ya? Jam berapa azan? Nah, lanjutin dulu. Isya kan panjang. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irditu ila rabbi la azidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah thumma sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Wa dakhala jannatahu, dan dia masuk ke dalam kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsi, dan dia dalam keadaan berbuat zalim kepada dirinya. Qala, maka dia berkata, ma azunnu an tabida hadhihi abada. Saya menyangka bahwa ini tidak akan binasa, tidak akan hancur ya kebun ini abadan, selama-lamanya. Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, dan saya tidak menyangka, ya, saya tidak menganggap bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Wala in ruditu ila rabbi, dan apabila saya dikembalikan kepada Rabbku, la azidanna khairan minha munqalaba, maka saya akan dapatkan sebaik-baik ya balasannya. Qala lahu sahibuhu, maka berkatalah sahabatnya, wa huwa yuhawiruhu, dan dia mengajaknya berbicara, akafarta billadhi khalaqaka min turab, apakah kamu ingkar, apakah kamu kafir terhadap yang telah menciptakanmu dari tanah, tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes nutfah mani, tsumma sawwaka rajula, kemudian menjadikanmu sebagai seorang laki-laki, lakinnahu Allahu rabbi, tetapi dia adalah Rabbku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan saya tidak berbuat syirik kepada Rabbku, ya terhadap Rabbku kepada seorang pun. Jadi di sini ikhwan, sahabatnya itu menegur karena dia tidak beriman atau meragukan Allah Subhanahu wa taala dan meragukan hari kiamat. Maka di sini dikatakan akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu kafir, ingkar terhadap yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes ya nutfah, kemudian menjadikanmu seorang laki-laki. Nah di sini ada perkataan azunnu, ma azun, ya saya ragu. Maka perkataan inilah, keraguan-raguan inilah yang mengantarkan seseorang kepada kufru syak,
kekufuran karena ragu-ragu. Jadi ragu akan adanya Allah, ragu akan adanya malaikat, ragu akan takdir, ragu kepada Rasulullah SAW, ragu terhadap perkataan beliau apakah benar atau tidak, ya, ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran atau satu ayat dalam Al-Quran dia ragu. Contohnya seorang wanita bilang semua ayat dalam Al-Quran saya imani Ustaz, kecuali satu yang sangat berat, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Berat Ustaz ya. Fankihu, ya. Nggak perlu terjemahkan lah ya. Sudah paham antum. Ya, kita sampaikan bahwasanya kita tidak boleh mengingkari syariat. Adapun belum bisa mengamalkannya, itu kembali kepada individu. Tapi jangan sampai mengingkari syariat Islam, apalagi yang ada di dalam ayat, ya. Allah alam bissawab. Kita azan dulu kemudian kita lanjutkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah
Baik, jadi segi pendalilan dari ayat ini adalah perkataannya ma'azunnu. Saya meragukan, ya. Begitu, wa ma'azunnu sa'ata qa'imah. Itu yang menunjukkan keraguan-raguannya. Kemudian yang keempat adalah kufru al-i'rad. Kufur karena menentang atau berpaling. Wal murad al-i'rad al-kulli anid din. Yang dimaksud di sini adalah berpaling secara keseluruhan dari agama. Bi an yu'rid bi sam'ihi wa qalbihi wa ilmihi amma ja'a bihi rasul. Dia menentang, ya, berpaling dan menentang bi sam'ihi dengan pendengarannya, wa qalbihi dan dengan hatinya, wa ilmihi dan juga dengan ilmunya, amma ja'a bihi rasul, terhadap apa-apa yang Rasul bawa. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, amma terhadap apa-apa, unziru yang mereka diberikan peringatan, mu'ridun, mereka berpaling. Mereka diberikan peringatan tapi mereka justru berpaling. Ya, tidak mau. Kemudian yang kelima adalah kufrun nifaq, kufru an-nifaq. Al-muradu bin nifaq al-i'tiqadi. Yang dimaksud dengan nifaq di sini adalah an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq keyakinan. Bi an yuzhiral imana wa yubtinal kufra, dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Jadi dia pura-pura beriman padahal hatinya kafir. Ya, dan itu ada di zaman Nabi SAW dan banyak. Dia sebenarnya masuk ke dalam agama Islam itu untuk agar bisa dilindungi oleh kaum muslimin, agar mendapatkan keuntungan, agar mendapatkan ghanimah, agar dianggap hidupnya punya status sosial, tidak disepelekan orang-orang Islam. Akhirnya untuk kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajat seperti itu, dia tetap pada agamanya. Ya, di dalam hatinya tetap pada agamanya, entah Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau yang lain, tapi ternyata dia sholat bersama kaum muslimin, ya, bersedekah bersama kaum muslimin, beramal seperti amalannya kaum muslimin. Maka kita katakan inilah orang-orang munafik, pura-pura Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dzalika bi annahum amanu, itu karena mereka dulu beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka ingkar, fatubi'a ala qulubihim, kemudian ditutuplah hati-hati mereka, fahum la yafqahun, dan mereka tidak mengetahuinya. Jadi dzalika bi annahum, itu karena mereka, humnya di sini adalah orang-orang munafik, ya. Hum, mereka itu kata ganti yang kembali kepada orang-orang al-munafiqin, orang-orang munafik. Baik. Kemudian juga di sini disebutkan wan nifaqu ala darbaini. Nifaq itu ada dua jenis, dua macam. Nifaqu i'tiqadin, nifaq secara keyakinan, wa huwa kufrun akbar, dan dia adalah kufur akbar, naqil, memindahkan minal millah, maksudnya mengeluarkan dari agama Islam. Naqil kan memindahkan, maksudnya mengeluarkan dari agama Islam. Wa huwa sittatu anwa', dan dia itu ada 6 jenis. Ya, nifaq secara i'tiqad atau keyakinan itu ada 6 jenis secara umum, ya. Yang pertama adalah takdzib ar-rasul, dia mendustakan Rasul. Yang kedua takdzib majaa atau takdzib ba'di ma jaa bihi, atau dia mendustakan sebagian
apa yang dia bawa, au bughdhi ar-rasul, membenci seorang rasul, au bughdhi ma jaa bihi, atau membenci apa yang beliau bawa, au al-masarrati bin khifadhi dinir rasul, dia senang, masarrah itu senang, bin khifad akan jatuhnya agamanya Rasul. Ya ketika misalkan dia dikalahkan, beliau dikalahkan, begitu pula kaum muslimin. Awil karahiyah, antum bisa baca awil karahiyah itu atau al karihati ya. Dari awal ini bisa antum baca u atau i. Lintisari dini Rasul, ya benci karena dia benci karena agama Rasul itu ditolong. Ketika menang, maka dia berduka. Ketika orang Islam berduka, dia malah senang. Ya, ini bahaya. Termasuk sifat munafik, orang-orang munafik di zaman dahulu. Kapan kaum muslimin ditimpa kekalahan, mereka senang, bahagia. Tapi ketika kaum muslimin menang, mereka sedih. Ya, terbalik. Seperti itu. Ini nifak akbar yang mengeluarkan dari agama Islam. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, ya, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Dan ini sangat berbahaya ya ikhwan, kita sekarang mendapatkan musuh-musuh yang nyata. Mereka pernah di pondok pesantren tapi belajarnya ke Amerika misalkan, atau ke Eropa, belajar tentang Islam dan juga peradaban. Akhirnya apa? Belajar tentang filsafat, kebebasan dan sebagainya. Akhirnya mereka kembali ke Indonesia mengatakan semua agama sama, semua orang berhak masuk ke surga. Subhanallah. Bahkan justru malah menyerang orang-orang yang komit, multazim, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam. Ketika melihat yang berjilbab dikata-katai, ya, contohnya disebut apa? Baju gurun pasir katanya. Ya, subhanallah, padahal bajunya orang Arab di zaman jahiliyah itu terbuka, ya kan? Datang Islam akhirnya menutupi dengan pakai jilbab, kemudian menutup seluruh anggota tubuhnya. Kan seperti itu datang Islam. Ya. Kemudian mulai syubhat-syubhat ditebarkan kepada kaum muslimin, meragukan hitungan waris, padahal hitungan waris ada di dalam Al-Quran. Maka kita katakan ya ikhwan, orang-orang yang seperti ini, mereka masalahnya mendebat pakai dalil. Mendebat pakai apa? Dalil. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ngambil dan nyomot dalil. Bagi orang-orang awam akan melihat, oh ternyata ada dalam Al-Quran, oh ternyata ada dalam hadis Nabi SAW. Padahal itu tidak benar. Itu tidak benar. Siapa yang bisa menasihati umat, membantah kesesatan mereka? Yaitu para ahli ilmu. Ya, harus ada orang-orang yang mau belajar secara mendalam ilmu agama ini sehingga bisa menjadi penjaga agama ini dari kesesatan. Kata Nabi SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa agama ini di setiap generasi adalah orang-orang yang adil. Ya. Oleh karena itu di antara tugas mereka adalah membantah orang-orang yang menginginkan kerusakan pada
agama Islam. Allahu a'lam bishawab. Silakan kita buka satu atau dua pertanyaan. Fadhal. Silakan. Kalau tidak ada maka kita cukupkan. Insyaallah mudah-mudahan ya setelah belajar tentang kekufuran maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari berbagai macam kekufuran. Begitu pula sifat-sifat kemunafikan. Barakallahu li wa lakum wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.